Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf tadi ada miskomunikasi. Hingga tadi masuk Zoom-nya yang berbeda. Dan saya lupa admit ya. Ternyata di Zoom saya itu pakai admit. Saya tungguin ternyata ada yang admit semua. Sekarang sudah dinonaktifkan admitnya. Baik kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga pada kegiatan hari ini kita bisa fokus ya, belajar mata kuliah metode penelitian tanpa basa-basi lagi. Mungkin saya share screen. Oke, kelihatan ya? kelihatan, Pak. Iya, Pak. Nah, ini dulu deh. Ini payung penelitian, ya. Payung penelitian itu yang pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa di S1 Pendidikan Matematika di KIP Siliwangi itu sendiri payung penelitiannya adalah R&D, ya, R&D atau penelitian pengembangan. Nanti di akhir saya coba sampaikan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan R&D. Atau saya masuk dulu ke R&D dulu deh. Jadi intinya pada penelitian Anda, skripsinya nanti harapannya adalah penelitian tentang pengembangan produk, misalkan media pembelajaran, perangkat pembelajaran masuk di dalamnya ya, ada LKPD atau LKS, medianya misalkan mengembangkan media pembelajaran, jadi fokus di sana. Nah, kita masuk dulu sini deh. Nah, sebelumnya saya mau masuk ke pertemuan kedua ketiga, kita akan workshop. Ya, pada pertemuan ini kita akan workshop, dan mungkin pertemuan ketiga juga nanti Anda mencoba menyusun tentang mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nanti saya perlihatkan contohnya. Oke. Tapi untuk payung penelitiannya adalah R&D atau penelitian pengembangan. Ini kalau macam-macam penelitian, juga sudah disampaikan bahwa ada penelitian dasar dan terapan, ya. Ada penelitian pengembangan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tingkat keilmiahannya, ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, ada penelitian naturalistik. Tapi kita nanti akan fokusnya di penelitian pengembangan. Apa itu penelitian pengembangan? Adalah penelitian lanjutan atau penelitian setelah dilakukan penelitian dasar. Contoh misalkan Anda ingin mengetahui kemampuan bagaimana mengembangkan media pembelajaran, karena sudah diketahui bahwa pada saat ini, kondisi saat ini pandemi, siswa kesulitan belajar dengan media yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan dalam hal Zoom, dengan menggunakan Zoom, Jimit dan lain sebagainya. Nah, di sini coba Anda kembangkan media pembelajaran berbasis online, baik itu dengan media Scratch, misalkan ya, pembelajaran online berbasis Android dan lain sebagainya. Akan difokuskan pada penelitian pengembangan. Nah, ini kalau penelitian survei, naturalistik, eksperimen, ini lewat saja, dan ini adalah penelitian R&D. Menurut Bob and Gall, penelitian pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan validasi produk pendidikan. Nah, produk pendidikan ini itu yang disebut dengan contohnya tadi seperti media pembelajaran, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, gitu ya. Dan hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya mengembangkan suatu produk yang sudah ada, ya. Jadi bukan hanya mengembangkan produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau permasalahan praktis. Nah, contoh media pembelajaran misalnya berbasis VBA,
Ya, Pak Martin ini biasanya sangat suka sekali VBA atau Virtual Basic Application. Bagaimana kita merancang sebuah media pembelajaran berbasis Excel, ya, VBA yang Excel atau PowerPoint atau Microsoft Word, sehingga siswa dapat lebih berinteraktif. Atau bisa juga media pembelajaran berbasis website, ya. Misalkan video pembelajaran berbasis website atau web based. Karakteristik dari media penelitian pengembangan di sini, studying research finding, ya, jadi menemukan penelitian studinya, ya, to the product to be developed, yaitu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Jadi karakteristiknya kita harus mengetahui dulu penelitian-penelitian sebelumnya, misalkan contoh tentang pengembangan media pembelajaran berbasis VBA. Ya, maka kita harus cari dulu temuan-temuan penelitian yang berbasis VBA itu, dan kita pahami, kita pelajari pada kondisi seperti apa media pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan proses pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua itu develop the product, developing product based on this finding, yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan dari penelitian tersebut. Misalkan kita sudah mengetahui tadi di awal, di langkah awal, kita mencari mencari hasil studi yang berkaitan dengan media pembelajaran VBA. Nah, setelah sudah diketahui apa masalahnya dan bagaimana kira-kira merancangnya, nah barulah kita di sini mulai mengembangkan atau developing the product berdasarkan hasil temuan. Hasil temuan yang mana? Hasil temuan yang dilakukan di langkah pertama. Nah, kemudian selain itu karakteristik R&D juga ada yang disebut dengan field testing. Field testing atau uji coba terbatas, ada uji coba luas. Ya. Uji coba pada ruang lingkup tertentu, ya. It in the setting where it will be used eventually. Maksudnya apa? Dilakukan uji coba lapangan. Ya. Uji coba lapangan dalam setting dan atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nanti dilakukan. Nanti yang Anda lakukan itu setelah mengembangkan sebuah produk, gitu ya, nanti Anda juga harus menguji cobanya dulu. Apakah produk yang dikembangkan tersebut sudah valid, sudah praktis, jadi nanti ada tingkat uji validitas, uji kepraktisan juga ada. Apakah nanti produk yang dikembangkan itu bisa digunakan secara umum. Ya, tapi taraf S1 di IKIP Siliwangi itu uji cobanya sampai uji coba luas. Jadi gini, ada dua buah uji coba. Yang pertama uji coba terbatas, yaitu misalkan hanya satu sekolah, hanya satu kelas, bisa jadi hanya 9 siswa, misalkan yang diuji cobanya. Ya, jadi kita menguji cobakan, kita kasih produk yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita buat, suruh siswanya menggunakan produk itu dalam proses pembelajaran. Dan nanti siswa tersebut juga akan dilihat hasilnya bagaimana. Kalau misalkan bagus, kira-kira apa masalahnya dari produk tersebut. Misalkan dari tata bahasa, ya, dari alur, dari program yang dibuat. Nah, itu nanti direvisi. Nah, barulah ada revisi. Ya. Jadi uji coba terbatas itu satu sekolah. Nah, kemudian direvisi. Nah, nanti pada saat ada lagi uji coba yang lebih luas. Kalau tadi hanya satu sekolah, hanya satu kelas, kalau uji coba luas itu dibuatlah 3 sekolah. Jadi contoh gini, kalau tadi uji coba terbatasnya 9 siswa, 3 siswa mewakili kemampuan rendah, 3 siswa mewakili kemampuan sedang, dan 3 siswa mewakili kemampuan yang tinggi. Nah, setelah itu direvisi, kalau ada revisi, ya, kalau ada masukan dari siswa tersebut, dan selanjutnya Anda melakukan uji coba luas. Nah, ada lagi uji coba luas. Tetapi kalau tadinya adalah 9 itu terbagi dengan tinggi, sedang, rendahnya dibagi 3 siswa. Nah, kalau uji coba luas, si 3 siswa yang kemampuan rendah itu sekarang berubah menjadi 3 sekolah. Ya, satu sekolah yang kemampuannya rendah, satu sekolah yang kemampuannya sedang, dan satu sekolah yang kemampuannya tinggi. Dan itu pun diuji coba. Ya, bedanya uji coba terbatas dengan uji coba luas. Nanti akan dilihat lagi hasilnya bagaimana. Hasilnya bisa direvisi lagi dari 3 sekolah tersebut.
Dan selain ini, nanti ada juga kawan-kawan selain masukkan ke uji coba tadi, dilakukan juga apa namanya expert judgment, ya, expert judgment atau tingkat validasi ke ahli dari ahli. Ahlinya misalkan ada dua. Ahlinya itu yang pertama itu adalah ahli materi. Nah, ini bisa menjadikan guru, ya, guru yang lebih senior, ya, guru yang senior itu tanda kutip adalah yang golongannya sudah 4A ke atas, ya, udah lama ya. Bagaimana bahan ajar atau media pembelajaran yang sudah kita rancang dan kita buat, kira-kira bagaimana kebermanfaatannya. Nanti ada masukan dari ahli materi, itu maksudnya kategori ahli materi. Nah, selain ahli materi, nanti kawan-kawan juga meminta masukan dari ahli programnya atau ahli medianya. Contoh kalau misalkan mengembangkan media pembelajaran virtual basic application, VBA, maka nanti kawan-kawan bisa cari ahli yang pernah atau yang suka membuat media pembelajaran tentang VBA. Misalkan contoh Pak Martin Bernard. Nah, nanti kawan-kawan bisa meminta masukan bagaimana nih media yang sudah saya kembangkan saat ini. Nah, itu minta validasi dari Pak Martin Bernard misalnya, ya. Atau kalau ada yang punya, oh saya punya rekanan yang suka buat media pembelajaran, Pak. Nah, itu minta coba masukannya dari ahli tersebut. Nah, nanti kalau ada masukan, revisi lagi. Jadi ini karakteristiknya seperti itu. Ya. Tadi mulai dari kita melakukan studi pendahuluan, bagaimana kita mengetahui temuan-temuan yang sebelumnya, kemudian mengembangkan produk, ada uji coba di sini, uji coba terbatas dan uji coba luas atau uji lapangan disebutnya, field testing ya, field lapangan, kemudian revisi. Nah, itu nanti karakteristik dari R&D. Nah, R&D juga itu melakukan tiga karakteristik dari sebuah penelitian, yaitu penelitian deskripsi, penelitian evaluasi, ya kemarin ya, research evaluating, dan penelitian eksperimental. Nah, tapi di sini nanti kawan-kawan S1 tidak diwajibkan untuk melakukan eksperimental. Karena sebenarnya eksperimental di sini nanti dilakukannya setelah tadi uji coba terbatas, ada uji coba yang lebih luas, yang 3 sekolah, dan langkahnya terakhir sebenarnya ada lagi di dalam R&D, yaitu uji produk. Uji produk itulah yang dilakukan dengan eksperimental, yaitu kita membandingkan pembelajaran yang satu dengan menggunakan media pembelajaran yang kita kembangkan, yang satu lagi, kelas yang satu lagi, tanpa menggunakan media pembelajaran yang kita kembangkan. Nah, itu yang disebut eksperimental. Tapi langkah di S1, di jenjang S1 di Siliwangi, kalau di payung penelitiannya sampai ke evaluasi, sampai ke uji coba aja. Gitu ya. Nanti mungkin yang eksperimental bisa dilakukan setelah Anda lulus S1. Karena kalau misalkan ketiga-tiganya ini jadi lama, ya penelitiannya cukup lama gitu. Karena membutuhkan pertama waktu tambahan mungkin 1 semester dan itu akan memberatkan mahasiswa. Tapi minimal sebenarnya sampai ke uji coba luas itu sebenarnya sudah setengah matang gitu ya, setengah jadi. Jadi tinggal nanti bagaimana Anda mengeksplorasi setelah lulus. Nah, ini prosedur penelitian R&D, ada beberapa ya, Bock-Engel dan lain sebagainya. Nanti ini akan saya sampaikan di bagian metodologi penelitian, nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita akan fokus dulu sekarang ke sampai menyusun masalah. Gitu ya. Sampai menyusun masalah. Tadi secara umumnya sih sama, ya ini. Sorry, ini deh, satu lagi deh. Anda mencari research and information collecting atau mencari informasi dari hasil riset, ya, melakukan penelitian sebenarnya itu juga melakukan penelitian, studi pendahuluan lah ya, membaca artikel gitu ya, melihat kejadian-kejadian yang terjadi dari media pembelajaran yang kita targetkan gitu ya. Kemudian di sini ada melakukan rencana atau merencanakan planning. Kemudian ada develop preliminary form product. Jadi setelah merencanakan ada masuk ke mengembangkan, ya, develop pengembangan dari produk awal, ya, preliminary form of product. Kemudian dari perangkat yang sudah dikembangkan ini Anda lakukan uji coba awal, ya. Tes uji coba lapangan awal, maksudnya yang tadi uji coba terbatas. Nah, kemudian kalau main product revision atau revisi dari produk utamanya, kemudian dari revisi tadi Anda melakukan uji coba yang lebih luas.
ya, main field testing. Dan setelah uji coba luas, ada revisi lagi. Nah, sampai sini sebenarnya Anda sudah selesai. Tapi kalau misalkan nanti mau melanjutkan ke yang uji coba produk, ya, operational field testing, langsung ke operasionalnya, tentang membandingkan tadi yang satu kelas menggunakan media VBA, yang satu kelas lagi menggunakan media biasa, ya, cara biasa. Nah, itu udah selesai di sini. Nanti luarannya adalah publikasi. Tapi untuk S1 sampai sini, sampai revisi produk uji coba yang lebih luas. Jadi nggak melakukan eksperimen. Ini eksperimen nih. Ini bentuknya eksperimen. Nah, oke. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Kemarin kawan-kawan sudah coba membuat ya, rancangan masalah secara dasar ya, masih secara dasar ya. Masih maksudnya dasar begini. Yang masalah ada apa gitu, yang sudah ada di dalam pikiran kawan-kawan apa masalahnya, dan itu dituangkan dalam contoh masalah. Ya. Nah, ini contoh judul skripsinya. Ya. Ini contoh judul skripsi. Kawan-kawan bisa lihat judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Daring Materi Pecahan ya, pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media animasi. Nah, maksudnya apa? Intinya, di sini contohnya itu adalah dia mengembangkan media pembelajaran animasi untuk materi pecahan pada siswa SD kelas 5. Jadi yang dilakukan oleh si peneliti ini, dia sedang mengembangkan media pembelajaran media animasi pada materi pecahan di kelas 5 SD, ya. Nah, cuma masalahnya di sini kalian nggak bisa melakukan penelitian di SD karena sudah ada S1 PGSD, ya. Tim dari S1 PGSD, jadi kalian tidak bisa melakukan penelitian di SD. Jadi nanti tinggal dicari lagi. Kemudian ini contoh judul yang kedua. Penggunaan pendekatan saintifik berbantuan media animasi pada pembelajaran daring materi pecahan. Oh, maknanya sih sama, cuma dibolak-balik aja. Ya. Jadi intinya dia mengembangkan media animasinya. Ya. Nah, ini contoh proposal yang nanti Anda akan susun. Ya. Yang nanti Anda akan susun. Judulnya ini, Pengembangan Pembelajaran Daring Materi Pecahan pada Siswa Sekolah Dasar Kelas 5 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media animasi. Ini contoh judul dari penelitian. Di sini proposal skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dan dari persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan. Oh ya, ini contohnya guru sekolah dasar ya. Oh, pantesan SD. Nah, kalau nanti kan berarti yang matematik nggak mungkin di SD, dan ini pendidikan matematika. Ini NIM-nya, kemudian bentar, saya terganggu dengan foto-fotonya nih. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP, Siliwangi tahun 2020. Ini contoh yang prodi PGSD. Nah, sekarang bagaimana sistematika proposal dari skripsi tersebut? Yang pertama judul pasti ya, tapi dia berbentuknya tidak jadi masih bentuknya ABCD gini, ya, masih bentuknya poin per poin. Ada judul, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada definisi operasional. Nah, ada kajian teoritis, ini masih berlanjut di bagian proposal. Jadi nggak beda bab ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya bilang dari latar belakang masalah sampai definisi operasional itu bab 1, nah nanti pada saat skripsi kawan-kawan tinggal rubah saja bentuknya jadi bab 1. Nah, ini kajian teoritis menjadi bab 2 ya. Dan metode prosedur penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengolahan data itu bab 3, jadwal penelitian dan daftar pustaka. Itu sistematika dari proposal skripsi. Ini aturan pengetikannya. Ya, atas
4, baik 80 nih kalau misalnya di print ya. 2 spasi, hurufnya Times New Roman, Arial, Calibri, ukuran 10-12. Marginnya itu kiri atas ya 4, kanan bawah 3. Jadi atas, kiri 44, 33. Oke, lazim lah ya. Judul bab kapital semua, subjudul hanya 10 pertamanya saja, ini cover ya. Yang besar kecuali kata sambung maksudnya yang tadi A, B, C, D, E, F, G itu yang subjudul maksudnya ya. Dan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Halaman yang ada judul babnya ditulis di tengah bawah ya, di tengah-tengah bawah, yang lainnya di kanan atas. Jadi kalau ada yang judul misalnya contoh tadi judul proposal penelitian, maka di halamannya itu di bawah tengah. Nah, kalau nggak ada judulnya, misalnya kayak nggak ada bab 1, bab 2-nya, disimpannya di atas kanan. Nah, ini satu tab 7 ketukan, atau kalau misalnya di marginnya, di bagian marginnya ke atas. Nah, ini contoh judul, ini contoh proposalnya, contohnya pembelajaran dari bla bla bla. Gitu. Oke, mungkin saya tambahkan di depan dengan kata pengembangan ya. Nah, ini di bagian latar belakang, ini sebagai bahan workshop yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan, bahwa Anda akan ditugaskan dalam pertemuan ini itu menyusun pertama judulnya, tapi dalam bentuk proposal skripsi seperti ini, dan latar belakang masalah. Nah, kalau misalkan di sini kan judulnya tentang pengembangan media pembelajaran ya, atau pengembangan pembelajaran daring materi pecahan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan animasi. Nah, ini kan sebenarnya pada masa pandemik ya. Nah, maka di bagian latar belakang Anda ini sebagai outline-nya. Ya, hal-hal yang pentingnya apa saja di latar belakang masalah yang harus dikaji. Yang pertama adalah pentingnya pembelajaran daring pada masa pandemik. Ya, kondisi pandemik COVID sekarang ini, bagaimana pentingnya? Ini satu paragraf, kalimat Anda sendiri, sebutlah Fadil yang mengisi sendiri, ya, di kalimat pertamanya menjadi kalimat deduktif ya, kalimat umumnya, kemudian didukung oleh teori dan pendapat ahli. Ya, satu paragraf misalkan. Nah, kemudian di sini ada paragraf keduanya berbicara tentang kenyataan di lapangan dalam materi pecahan. Nah, ini kan karena kenapa? Materi pecahan ini menjadi suatu variabel. Tapi bukan variabel bebas atau variabel terikat, tapi menjadi variabel penelitian yang akan diteliti untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran animasi. Ya, jadi kalau di sininya tentang materinya apa, pecahan, maka kenyataan di lapangan bagaimana materinya tersebut. Ya. Didukung oleh data tentang efektivitas pembelajaran daring yang biasa dilakukan guru, ya, berdasarkan hasil studi pendahuluan. Nah, ini di latar belakang, ini masalah yang kemarin ditanyakan oleh siapa? Kemarin tuh oleh Aljabar ya, ditanyakan kenapa harus melakukan penelitian awal. Nah, di sini sebenarnya kenyataan di lapangan sebagai pentingnya. Nah, tapi kalau sekarang belum kan, ya udah yang ada aja. Maksudnya Anda mencari dari artikel jurnal bagaimana kondisi dari materi pecahan. Ini contohnya ya hanya. Tapi kalau misalnya ada misalkan Pak saya materinya tentang persamaan linear dua variabelnya, berarti pengembangan bisa aja menjadi gini, pengembangan media pembelajaran animasi pada materi persamaan linear dua variabel terhadap siswa SMP kelas berapa misalkan. Nah, kemudian setelah itu paragraf ketiganya, bagaimana nih pendekatan saintifik berbantuan media animasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Tuliskan pengertian dan kelebihan utamanya. Nah, ini harus mencari sumber-sumber primernya, gitu ya. Apa sih pendekatan saintifik itu? Bagaimana? Apa pendekatan saintifik berbantuan media animasi itu apa? Atau media animasi yang dimaksudkan oleh Anda dalam penelitian itu apa, gitu ya. Jadi dijelaskan di kalimat paragraf ketiga ya. Ini bisa nanti dikembangkan, bisa menjadi lebih dari 3 paragraf. Nah, kemudian nanti di bagian C, setelah latar belakang masalah, muncul namanya rumusan masalah.
Nah, rumusan masalah itu merupakan kalimat tanya yang kemarin kita diskusikan ya. Bagaimana skenario dan implementasi pengembangan pembelajaran daring materi pecahan pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media animasi. Nah, ini kata ada bagaimana ya? Ada kata bagaimananya. Bagaimana berarti how, dia akan meminta jawaban yang deskriptif. Nah, nanti dari jawaban ini di bagian bab 4, nanti pada saat setelah penelitian, Anda akan menjelaskan mulai dari studi pendahuluan, ya, langkah-langkah dalam penelitian R&D-nya sebenarnya. Ya. Mulai dari skenario dan implementasi, bagaimana mulai kita mengkaji literatur atau studi pendahuluan, merancang medianya, kita meminta validasi ahli, kita melakukan uji coba terbatas, kemudian merevisi uji coba yang lebih luas, dan merevisi itu adalah skenario dan implementasinya bagaimana tentang pengembangan pembelajaran daringnya dengan media animasi. Nah, kemudian bisa saja rumusan masalahnya seperti ini, bagaimana respon siswa sekolah dasar kelas 5 terhadap pembelajaran daring materi pecahan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media animasi. Nah, ini pertanyaan kedua, rumusan masalah. Nanti skripsi Anda juga akan seperti ini. Pertama, bagaimana skenario pengembangannya, skenario dan implementasi pengembangan. Yang kedua, bagaimana respon siswanya. Kemudian yang ketiga, itu kesulitan apa yang dialami siswa. Kesulitan apa saja yang dialami siswa pada saat mengikuti pembelajaran daring materi pecahan dengan media animasi. Yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi pecahan dengan media animasi. Jadi ada empat kata kunci dalam rumusan masalah itu. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pengembangannya. Nah, dia nanti akan meminta jawaban tentang prosedur pelaksanaan R&D. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana respon siswanya dalam pembelajarannya. Kemudian kesulitan apa saja yang dialami siswa. Dan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan. Jadi ada 4 ya. Nanti di dalam skripsi Anda rumusan masalahnya. Boleh seperti ini. Kemudian tujuan, kalau tujuan juga sama ada 4. Berdasarkan rumusan masalah, nah nanti kalau kita lihat, nih, skenario dan implementasi pengembangan bla 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 sama media animasi. Tujuan itu sebenarnya memindahkan saja dari rumusan masalah yang lebih mudahnya ya. Rumusan masalah nomor 1, ini ada tanda tanya dan ada kata tanya, ya, how, bagaimana. Nah, pada saat tujuan penelitian, itu yang paling mudahnya ya kalau kita bicara berpikir prosedural, gampangnya gitu ya, itu tinggal kata bagaimananya dihapus dan tanda tanyanya dirubah menjadi titik. Ya. Sama, nomor 2 juga bagaimananya dihapus, tanda tanya jadi titik. Jadi contoh, tujuan penelitian nomor 1 itu adalah pasti di sininya skenario dan implementasi pengembangan pembelajaran sampai ke animasi. Ya. Kita lihat. Nah, skenario dan implementasi pengembangan pembelajaran sampai ke animasi. Ya. Paling kalimat atasnya dipakai berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menelaah skenario dan implementasi. Jadi kata bagaimananya udah nggak ada dalam tujuan penelitian. Ya. Terus tanda tanyanya berubah jadi titik. Nah, ini juga saya belum hapus ya, maaf. Yang kedua, respon siswa. Respon siswa berarti di sini ya kata apa tuh di sini tuh bagaimana respon siswa, jadi tinggal dirubah kata bagaimananya menjadi kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau kita lihat di slide yang sebelah kiri ini, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami. Nah, ini langsung nggak ada kata apa yang dialami ya, berarti langsung ke kesulitan yang dialami siswa sekolah ini sampai ke animasi. Jadi kata tanyanya itu dihilangkan. Nomor 4, kendala-kendala apa yang dihadapi. Jadi cuma kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kata apanya di sini nih. Nah, ini kita hapus. Dan tanda tanyanya juga kita hapus. Jadi ya. Baik lagi, itu tujuan penelitian dan yang penelitiannya apa manfaatnya? Ya. Berarti manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru bagaimana, bagi siswanya apa, jelaskan, dan bagi pembelajaran matematika.
di SD pada umumnya apa? Kenapa SD? Karena tadi contohnya adalah SD. Ya, kalau nanti Anda SMP atau SMA. Baru di sini ada definisi operasional. Nah, ini kosongkan aja dulu. Nanti definisi operasional itu dibuat setelah ini sebenarnya, kajian teori. Ya, jadi sampai ke manfaat penelitian. Jadi tugas kita workshopnya itu, ya, Anda membuat pertama proposal penelitian, judul di atas, ya di PowerPoint, di PowerPoint di Microsoft Word. Oke, coba kita buka Microsoft Word-nya, ya. Nah, jadi tugas Anda itu yang pertama buat, ini kerangkanya ya, kerangkanya itu. Pertama adalah tulis proposal penelitian. Ya. Disimpan di tengah. Kemudian A-nya, ini judul penelitian. Ya. Kemudian yang keduanya adalah latar belakang penelitian, latar belakang masalah boleh, latar belakang aja boleh. Yang kemudian ada rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Ya. Jadi inilah nanti yang akan menjadi calon dari bab 1 yang skripsi kawan-kawan. Oke? Jadi ini yang akan dibuat pada pertemuan hari ini dan mungkin nanti dikumpulkannya minggu depan, ya. Dikumpulkannya minggu depan pada pertemuan kedua dan nanti kita bahas. Silakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Siapa nih? Aku. Aku adalah aku. Aku teh. Saya nggak kelihatan soalnya nih ya. Oh iya, Saila Salzabila Aljabar. Enggak, silakan. Lagi Pak, untuk tadi kan kita menggunakan sampel siswa ya Pak ya, yang ada siswa rendah, tinggi untuk penelitian. Nah, itu tuh untuk kita memilih siswa itu rendah, tinggi, terus sedang itu kalau misalkan dari sekolah kan kita bisa melihat standar sekolahnya mungkin ya Pak ya, untuk dikelompokkan seperti itu. Nah, untuk misalkan di kelas itu sendiri kita minta masukan dari gurunya atau seperti apa Pak? Atau random aja? Terima kasih. Oke, kasih Saila. Saya ingatnya Aljabar aja ya. Kalau kita melakukan penelitian awal, maksudnya kalau misalnya dari awal lagi kita cari lagi itu lama lagi ya. Mungkin kita bisa melihat pertama dari gurunya. Dari gurunya melihatnya dari mana? Dari rapotnya atau dari ininya apa namanya apa tuh hasil-hasil ulangannya. Tapi saya yakin akan ada kendala. Kenapa? Karena pada masa pandemik ini rata-rata siswanya bagus-bagus nilainya. Ya. Jadi tingkat evaluasi yang dilakukan itu kita masih ragu gitu. Contoh begini deh, saya punya anak, tiba-tiba muncul nilai pelajaran pramuka. Nah, padahal kapan melakukan kegiatan pramukanya? Tapi nilai pramukanya ada dan bagus gitu. Nah, itu yang menjadi bias ya. Tapi pertama saran saya
coba dimintakan ke gurunya, gitu. Dimintakan ke gurunya data-data siswanya. Misalkan oke dapat 9 siswa nih, udah dapat 9 ya gini. Tadi tangan saya yang bawah, yang 5 di bawah. Nah, 3 yang tinggi, 3 sedang, 3 rendah. Itu baru persepsi guru. Nah, kalau iya, betul, kita coba tes. Benar nggak sih? Kita kasih soal kepada 9 orang itu. Pada saat nanti dikasih soal, kelihatan deh. Yang mana yang rendah, mana yang sedang, mana yang tinggi. Atau jangan-jangan semuanya tinggi. Atau sebaliknya, semuanya rendah. Gitu. Nah, gitu ya. Silakan. Jadi kesananya mah dilanjutkan aja ya. Coba. Oke, ada lagi pertanyaannya? Coba saya ingin tanya kalau gitu, kalau ada yang nanya ya, saya tanya ya. Helmi Ilham. Coba saya tanya Helmi Ilham. Ya Pak. Helmi kalau kira-kira Helmi ingin mengembangkan apa Helmi? Kalau saya sih waktu udah info kemarin saya terpikir untuk animasi pembelajaran Pak. Bagaimana? Animasi pembelajaran Pak. Animasi pembelajaran seperti apa? Itunya Pak, isi animasinya atau gimana Pak? Iya, maksudnya pengembangan animasinya seperti apa gitu, bayangannya. Oh iya Pak, jadi animasinya tuh kan kalau misalkan ya mungkin kalau guru kan lebih Ini kesuaranya nggak jelas. Helmi. Jadi Pak, kalau ini ya mungkin yang sebelumnya kalau guru kan biasanya menggunakan medianya itu lebih ke PowerPoint, PPT ataupun mungkin yang sebelumnya kalau misalkan termasuk area saya gitu dalam pembelajaran itu kan menggunakan medianya itu WhatsApp, atau misalkan kalaupun tidak WhatsApp guru itu hanya memberikan dalam bentuk PDF gitu sehingga biasa gitu pembelajaran di kelas tuh biasa saja gitu. Jadi dengan menggunakan animasi yang sekiranya tampilannya itu lebih lebih kelihatan berwarna dan lebih menarik gitu bagi siswa. Jadi diharapkan gitu dalam pembelajaran di kelas tuh tidak monoton, tidak apa ya. Jadi dalam pembelajaran juga kan diperlukan pemahaman bagi siswa gitu. Nah, dengan animasi yang digunakan diharapkan bisa lebih siswa tuh memahami dalam pembelajaran gitu. Karena kan kalau misalkan biasanya gitu ya, kalau dikasihkan hanya dalam bentuk PPT atau gitu kan tanpa ada penjelasan dulu sebelumnya. Nah, di animasi kan kita bisa lebih isinya tuh memahami, terus juga ada langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran gitu itunya ya gitu konsepnya ada gitu di situ di animasinya gitu ada itu gitu pelajaran gitu. Jadi diharapkan di animasinya itu terdapat ya gitu materi-materinya secara lengkap dan ada penjelasannya gitu dibandingkan dengan hanya misalkan media-media yang misalkan biasa gitu. Oke. Sebentar. Saya ingin memperlihatkan ya apakah animasi yang dimaksudkan oleh Helmi itu seperti ini. Sebentar ya, saya coba buka dulu nih. Kawan-kawan, kemarin saya lupa buat video materi, gitu ya. Padahal janjinya saya buat video materi, kemudian nanti kita minggu depannya diskusi gitu ya. Jadi saya harus menyampaikan materi ulang. Jadi kayaknya kalau pembelajaran biasa itu gimana gitu ya, secara online tuh ya dengan WhatsApp, dengan yang lain. Tetapi saya khawatir begini, kita sebagai pendidik hanya melakukan kewajiban aja gitu, tapi kewajibannya tidak dilihat kebermanfaatannya. Yang penting ngajar, udah aja. Nah, tapi kadang-kadang pada saat ini bingung, hasil ngajarnya itu bisa dipahami dengan baik atau enggak ya oleh siswanya. Kayak tadi, hanya dengan PPT siswanya belajar sendiri, tapi nggak yakin
bagaimana nanti hasil pembelajaran yang dilakukan oleh kita gitu ya sebagai guru. Coba bentar, mana ya? Ini salah. Bentar ya. Oke, nih saya pernah diminta untuk memvalidasi sebuah media pembelajaran atau sebenarnya LKS-nya guru ya, LKS siswa. Ini saya coba share. Nih, jadi media pembelajaran. Ya. Dia buat modul, ya. Ini membuat modul ini dari Ahmad Dahlan. Mohon maaf, saya nggak lupa ya, memang karena memang kemarin saya memvalidasi juga modul matematika berbasis realistik mathematics education. Dia membuat modul secara elektronik dari materi pola bilangan. Ini bagus ini. Nah, jadi kayak buka seperti kayak PDF biasa, cuma bedanya di dalamnya ada link-link gitu. Ya, ini kayak buku lagi. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ini Kelihatan, seperti Pak. buku modul. Nah, tapi pada saat si modul ini berbasis online. Nah, ini ada standar kurikulumnya, ada peta konsepnya, apa yang diajarkan pada materi bilangan. Ya, ada kegiatan belajar, mengajarnya, dan lain sebagainya. Nah, yang paling bagusnya mana ya? Bentar. Mudah-mudahan belum dihapus sama yang punyanya. Nah, jadi pada saat di awal mengenal pola bilangan, dia di sini ada video. Nah, sekarang kayaknya udah dihapus. Nah, kemudian pada saat di video ini tinggal diklik aja. Siswa belajar, ada videonya gitu kan. Kemudian ada suatu reinforcement atau ada penguatan. Berdasarkan informasi yang ada pada video di atas, dapat disimpulkan pola bilangan adalah apa nih diisi oleh siswa. Caranya gimana? Klik untuk mengisi, diklik, lari ke Google Form, gitu kan? Atau Google Form-nya dikunci nggak? Oh, ada tuh, ya. Email, nama, jangan lupa jawaban, foto. Ini pola bilangan adalah apa? Ya. Jadi nanti mungkin bisa seperti ini, media yang nggak harus animasi juga, ini juga udah bagus loh, ya. Terus bagaimana nih menyelesaikan gambar di atas? Ya, ini ada konteks seperti ini, amati ilustrasi perumahan Gria Arum. Nah, berdasarkan gambar di atas, informasi apa yang kamu dapatkan? Nah, siswa mengerjakannya langsung di sini diklik masuk ke Google Form, gitu ya. Langsung isi Google Form-nya apa? Ya, jawabannya difoto dulu, kemudian kirim. Balik lagi, ini ada isian lagi dan lain sebagainya. Malah kalau nggak salah ada videonya nggak jalan ya. Nah, ini untuk mengisi ini diklik. Jadi setiap isian LKS ini tuh langsung dikerjakan di sini, walaupun melalui media Google Form ini. Jadi nanti kawan-kawan sebagai pendidik, sebagai guru bisa langsung memeriksanya gitu. Saya pikir bagus. Dan ini contoh yang ini kemarin yang S2, dia mengembangkan media pembelajaran berbasis Scratch. Ya, kalau nggak salah Scratch itu. Bisa nggak ya? Oke. Nenden Yulianti Pratiwi ini yang baru lulus S2 kemarin, ini alumni dari S1-nya. S1-nya dari IKIP. Ini mungkin yang dimaksud oleh siapa Helmi tadi ya, tentang media ini ya. Oh.
Oh, nggak kejelas. Jadi seperti ini. Suaranya nggak jelas ya. Nah, jadi nanti daftar materi kita bisa memilih kegiatan apa aja, misalkan penjumlahan, pengurangan, tinggal diklik gitu kan. Nah, terus ada interaksi, ada animasi seperti ini, Nenden itu. Ya. Dia buat animasi seperti ini dan bisa jawabannya langsung, ada jawaban kita ketik apa dan ya sebagainya. Ini juga berbasis online, ya. Ini berbasis online, ini alamatnya. Jadi nanti yang kalian buat itu mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Ya, media pembelajaran, LKS dan lain sebagainya, atau virtual basic application, ya seperti yang sering Pak Martin buat. Ya, nanti silakanlah kami dan kawan-kawan bisa ini ya, bisa lebih mendalaminya. Kan sebenarnya bisa mendalami juga di YouTube ya, bagaimana membuatnya, langkah-langkah pembelajarannya, atau dengan ngedit videonya gitu ya, bisa seperti itu. Jadi tadi bagus tuh LKS, LKPD gitu. Di dalamnya disisipkan video YouTube-nya ada, ngisinya langsung di situ gitu. Jadi kelihatan profesional seorang guru. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan, atau masih ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti itu tugasnya ya, tugas workshopnya. Pak. Gimana? Kalau ditanyain ada pertanyaan, nggak ada, pas mau udahan kali tugas baru pada nanya ya. Gimana Intan? Intan, mana Intan, nggak kelihatan mukanya? Ini Pak, HP-nya itu menghadap ke atas. Ya, HP-nya dikebawahin atau? Poin nih. Oh. Pak, izin bertanya, kalau kayak animasi tadi itu di situs atau di aplikasi, Pak? Yang mana? Animasi yang mana? Kayak tadi. Oh, yang terakhir, yang kedua. Yang e-modul tadi itu kayak gitu. Kalau e-modul itu kayaknya sih di situs. Ya. Kayaknya di situs. Kenapa di situs? Emang sengaja kayaknya yang bersangkutan biar database-nya terkumpul dari sana gitu ya. Jadi nggak keluar. Nah, tapi bisa aja kita rubah menjadi Android gitu ya, bisa aja. Tapi nanti nge-link kan, pada saat diklik, ingin mengisi kemana, larinya ke Google Form. Sebenarnya gampang kan ya, coba gambar itu di link, di hyperlink lah. Seperti itu. Secara rasionalnya mudah gitu loh. Kenapa? Karena kita kan sering melakukan seperti itu, di hyperlink kita buat PowerPoint juga dibelajar di hyperlink dan lain sebagainya. Tapi kalau saran saya sih, yang paling bermanfaat itu ya langsung aja di website. Kenapa? Karena kalau misalnya di aplikasi kan orang nggak tahu juga ya, harus install aplikasinya. Tapi nanti pada saat, dikasih tahu pada saat pembelajaran bolehlah diinstal aplikasinya. Tapi kalau misalkan nggak, atau untuk awal sih nggak apa-apa, di website dulu aja. Nanti pengembangan baru ke aplikasi. Di APK-in gitu ya. Itu Intan. Nama websitenya apa, Pak? Apa? Nama websitenya apa, Pak? Website yang mana? Yang tadi yang kata Bapak saranin itu, nama websitenya gitu. Oke. Nanti saya share di GC ya. Nanti saya share di GC. Contohnya ya. Bisa dipelajari. Tapi nanti jangan jiplak, maksudnya jangan jiplak tuh, saya nggak tahu itu kan produknya kemarin baru minta validasi ya, yang dari Jogja itu baru minta validasi ke saya. Ini sebagai ini bagus loh idenya gitu. Ya nanti Anda bisa harus atau memberikan penghargaan dalam mengutip yang bersangkutan gitu. Harus mengutip, jadi jangan dipakai seenaknya aja, awas. Itu bisa digugat loh, apalagi kalau nggak tahu kalau dia udah dihakiin belum, dia hak ciptain belum, hak paten belum. Itu ya, nanti saya share di GC ya kawan-kawan ya. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin nanti saya upload video pembelajaran ini, ya, pertemuan kita di YouTube seperti biasa, biar Anda tidak lupa. Ya, kalau lupa, ngomongin apa ya kemarin, balik lagi, download lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu, dan jangan lupa, Pak, berarti nanti untuk tugasnya apa? Yang tadi, proposal penelitian dari mulai judul sampai ke manfaat penelitian. Dikumpulkannya kapan? Minggu depan. Minggu depannya hari apa? Hari Minggu ya, karena hari Seninnya harus
Kalau bisa jangan Minggu deh, Sabtu deh. Ya, Minggu nanti saya bacanya kapan? Ya. Kalau bisa Sabtu, ya. Nanti saya kasih timeline-nya. Makasih kawan-kawan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah aja ya kalau misalkan ini lah, jangan jalan-jalan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.